Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami menyambut kembali dalam ibadah online pada hari Minggu, tanggal 25 Oktober 2020. Tema minggu ini yaitu kualitas iman Nuh di mata Allah dan di mata dunia, yang diambil dari Kejadian 6 ayat 9 dan Kejadian 7 ayat 1. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu saudara-saudari. Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kejadian 7 ayat 1. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Demikian nats firman Tuhan yang akan kita sama-sama renungkan dengan Pendeta Markus Halimanwangsa. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu memiliki pergumulan doa ataupun Anda ingin didoakan, Anda dapat mengirimkan permohonan doa Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera pada layar kaca Anda. Dan hari ini secara khusus ibadah akan dilayani oleh Girls of Christ atau GOC. Dan mari bersama-sama kita siapkan hati kita, pikiran kita, tubuh kita untuk siap memuji dan memuliakan Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Jemaat IBC. Perkenalkan kami dari GOC, Girls of Christ. Kami di sini sangat bersyukur bisa melayani bersama-sama untuk Tuhan. Semoga Bapak Ibu dan Jemaat IBC sekalian dapat terberkati oleh pelayanan kami ini. Mari jemaat, kita mau siapkan hati kita mau bersungguh-sungguh, kita mau datang sama Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu baik buat hidup kita, kebaikannya itu sungguh sangat besar. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, supaya apa yang akan kami lakukan
lakukan saat ini bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita mau angkat sebuah pujian. Sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdi bisa membalas kesetiaan, bisa membalas dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk Ya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan Kau ya Tuhan. Karena kebaikan Kau ya Tuhan sangatlah besar Tuhan, sangatlah indah Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau selalu menyertai kami, memberikan kami kesehatan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi seperti rusa ya Tuhan.
yang haus akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sertai kami ya Tuhan, tuntun kami Bapa. Kami mau ya Tuhan menjadi lebih baik lagi ya Tuhan, dan selalu taat akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebagai
milikku, akan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, rasaku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, rasaku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami mau setia Tuhan. Kami mau setia melayani Engkau ya Tuhan di setiap kehidupan kami Tuhan. Meskipun hal sepele Tuhan, tapi Kau mau setia ya Bapa. Kami mau setia dari perkara kecil ya Tuhan, hingga akhirnya Kau memberikan kami perkara yang besar Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau beracaralah ya Tuhan untuk ibadah hari ini ya Bapa. Kau berkati ya Tuhan untuk hamba-Mu ya Bapa yang akan menyampaikan kebaikan Kau ya Bapa. Biarlah kami bisa lebih sungguh-sungguh lagi ya Tuhan saat mendengarkan firman-Mu ya Bapa.
Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam ibadah online pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus untuk belajar firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 6 ayat yang 9 dan pasal 7 ayat yang 1. Saya akan membacakannya. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Pasal 7 ayat 1. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang sezaman ini. Dari dua ayat ini saya memberikan tema khotbah pada pagi hari ini adalah kualitas iman Nuh di mata Allah dan di mata dunia. Luar biasa saudara. Bagaimana iman saya dan saudara di mata Allah dan di mata dunia. Tapi mari kita belajar dari iman Nuh ini. Bagaimana iman Nuh di mata Allah dapat kita lihat dari kitab Kejadian pasal 7 ayat 1. Mari kita perhatikan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang sezaman ini. Perhatikan saudara. Berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang sezaman ini. Wow, ini luar biasa saudara. Bagaimana kalau Allah kata kepada kita, sebab engkaulah jemaat Immanuel yang kulihat benar di hadapanku. Wow, luar biasa saudara ya. Mari kita berdoa untuk punya iman yang mencapai seperti ini. Yang Allah melihat bahwa saya dan saudara adalah orang yang benar di antara orang sezaman kita ini. Tengah-tengah masyarakat kita tinggal. Orang benar adalah orang yang hidup oleh percaya atau oleh iman. Iman dan percaya itu sama. Seperti dikatakan oleh kitab Habakuk atau Nabi Habakuk dalam kitab Habakuk pasal 4 ayat 2. Bahwa orang benar itu akan hidup oleh iman. Oleh percaya, Yakub berkata. Orang benar itu akan hidup oleh percaya. Sedangkan Rasul Paulus dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-17 berkata, orang benar itu hidup oleh iman. Apa artinya orang benar itu hidup oleh iman atau oleh percaya? Artinya orang benar itu hidup oleh iman, yaitu iman kepada Allah dan kepada firman Allah, di mana diyakini bahwa firman Allah itu janji Allah, sehingga akan hidup bergantung kepada Tuhan dan firman-Nya. Dengan kata lain, hidup yang mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan otaknya. Inilah hidup orang beriman itu. Hidup berdasarkan janji Allah, bukan janji manusia. Dan orang yang beriman itu selalu akan melakukan perintah-perintah Tuhan. Itulah kehidupanmu. Kehidupanmu. Hidup yang berdasarkan janji Allah. Hidup yang melakukan perintah Tuhan, walaupun sepertinya tidak mungkin itu terjadi. Ketika Allah memerintahkan membuat bahtera yang panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta, tingginya 30 hasta.
Berarti kalau dimeterin, dijadikan meter, kira-kira panjangnya 150 meter, lebarnya 25 meter, tingginya 15 meter. Dan harus dibuat dari kayu gofir dan seterusnya. Nuh menjalankan itu dengan baik, walaupun itu sangat berat. Bahkan disuruh memilih binatang haram itu 7 pasang, binatang halal 1 pasang, supaya nanti ikut masuk dalam bahtera. Kemudian juga supaya menyiapkan makanan untuk dia, untuk keluarganya, dan juga kemudian untuk binatang yang ikut itu. Dengan iman dia melakukan perintah Tuhan itu karena yakin bahwa apa yang dikatakan terjadi. Walaupun pada apa yang dikatakan Tuhan itu pasti terjadi, walaupun pada waktu itu tidak ada awan. Hari cerah-cerah saja. Tapi Nuh melakukan dengan tekun karena dia adalah orang beriman. Itu yang dikatakan orang benar di hadapan Allah karena percaya kepada firman Allah, seperti Abraham dibenarkan karena percaya kepada firman Allah. Ketika dia janji Allah belum terjadi, walaupun sudah 25 tahun belum punya anak, lalu Allah datang berjanji lagi. Abraham berkata, untuk firman Allah aku percaya, untuk janji Allah percaya, maka hidupnya diperhitungkan sebagai orang yang beriman. Hidupnya dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan. Jadi Nuh benar-benar orang yang benar di hadapan Allah karena percaya akan jadi Allah, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah itu. Dan orang yang hidup oleh iman itu selalu menyerahkan kehidupannya sepenuhnya kepada Tuhan. Percayakan pada Tuhan dan firman-Nya, dan melakukan sesuai apa yang dikehendaki Allah. Dia melakukan perintah Allah. Bahkan orang yang hidup oleh iman itu selalu bertanya-tanya kepada Tuhan, ini boleh dilakukan atau tidak. Dan itu yang dilakukan oleh Nuh. Maka dikatakan oleh Allah, kulihat bahwa engkaulah orang yang benar di antara orang sezamannya. Karena orang yang tetap percaya kepada Allah, percaya kepada firman Allah, tetap hidup mempercayakan sepenuhnya kepada Allah. Bahkan orang yang hidup dengan iman itu selalu bersyukur kepada Allah dalam segala keadaan, karena tahu bahwa apapun yang terjadi dalam hidupnya selalu ada rencana Allah. Wah, ini sungguh-sungguh luar biasa. Nuh orang benar, orang yang hidup oleh iman. Orang yang hidup oleh iman itu berarti juga orang yang punya tujuan hidup, punya visi. Karena dikatakan oleh Alkitab bahwa Ibrani 11 ayat 1, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nuh punya visi sesuai dengan firman Allah, yaitu membuat bahtera itu. Yang ia yakini bahwa dengan bahtera itulah ia akan selamat dari air bah yang akan didatangkan oleh Allah. Walaupun Nuh belum bisa melihat, pada waktu tidak bisa dilihat, tidak dilihat imannya, itu tidak bisa dilihat. Bagaimana bisa melihat akan ada air bah? Awan setitik saja tidak ada. Dan rupanya juga Nuh punya visi untuk menyelamatkan bangsanya atau menyelamatkan umat pada waktu itu. Itulah sebabnya sesungguhnya Nuh juga menjadi pemberita kebenaran, seperti yang dikatakan oleh Rasul Petrus dalam kitab 2 Petrus pasal 2 ayat 5, yang mengatakan, dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lainnya. Rupanya Nuh menjadi pemberita kebenaran bersama dengan 7 orang lainnya,
yaitu 1 istrinya, 3 anaknya, dan 3 menantunya. Ada 8. Terus memberikan berita kebenaran kepada masyarakat pada waktu itu, memberitahukan bahwa akan ada air bah yang didatangkan oleh Allah dan menyerukan supaya mereka bertobat dan kemudian nantinya mau masuk ke dalam bahtera itu. Punya visi, punya tujuan, punya sasaran. Walaupun visinya untuk menyelamatkan mereka gagal. Karena mereka tetap keras kepala, tidak bertobat. Walaupun ada beberapa penafsir bahwa Nuh itu berbicara kebenaran Allah itu kurang lebih 120 tahun. Sembari membangun bahtera, sembari memilih hewan-hewan yang nanti akan ikut ke dalam perahu, sembari mengumpulkan bahan-bahan makanan, Nuh juga dan keluarganya menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu. Wow, luar biasa. Sebab apa, saudara? Memang hidup tanpa iman itu tidak mungkin berkenan kepada Allah. Dikatakan oleh Alkitab, hidup tanpa iman itu tidak berkenan kepada Allah. Nuh berkenan kepada Allah karena hidup oleh iman itu. Seperti dikatakan dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah pada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tanpa iman, Nuh tidak berkenan. Maka betul, Nuh orang yang beriman dan juga yang bervisi dalam hidupnya. Oh, ini luar biasa. Lalu bagaimana iman Nuh di mata masyarakat? Rupanya masyarakat melihat juga Nuh orang yang benar, orang yang tidak bercela di antara sejamannya, dan juga Nuh orang yang bergaul dengan Allah. Mari kita lihat di dalam pasal 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Perhatikan, Bapak Ibu Saudara, dikatakan inilah riwayat Nuh. Riwayat Nuh yang ditulis oleh Musa, yang kemungkinan pada waktu itu Musa sudah mendengar cerita dari mulut ke mulut dari nenek moyangnya, dan pastilah cerita itu dimulai dari Nuh dan anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai kepada Abraham dan pada cucu-cucu Abraham dan anak cucu Abraham dan kemudian sampai kepada Musa. Bahwa Nuh itu benar-benar orang yang dilihat oleh masyarakat sebagai orang yang benar. Orang benar di mata Allah adalah orang yang beriman, yang percaya dan mempercayai hidupnya kepada Allah. Orang yang selalu bersyukur dalam segala keadaan, orang yang selalu hidup punya sasaran, punya visi. Di mata masyarakat juga dilihat sebagai orang yang benar, yaitu sebagai orang yang saleh. Orang yang taat kepada agama. Dapat dilihat karena menjalankan agamanya dengan baik, menjalankan perintah-perintahnya Tuhan dengan baik. Waktunya sembahyang ya sembahyang, waktunya untuk bersekutu dengan teman-teman juga bersekutu dengan Tuhan, bersekutu. Ya, itu dapat dilihat oleh masyarakat bahwa Nuh orang yang benar-benar benar di hadapan Allah. Benar di hadapan mereka. Karena Nuh rupanya juga tidak membenci masyarakat. Nuh bergaul dengan masyarakat juga. Mengapa saya katakan bergaul? Karena Nuh menyampaikan firman Allah, menyampaikan kebenaran Allah sebagai pembicara-pembicara kebenaran bersama istri dan anak-anaknya dan menantunya. Dan mungkin cucu-cucunya, tapi belum tidak ditulis cucu-cucunya. Sehingga pasti bergaul dengan masyarakat, dan rupanya masyarakat juga tidak membenci Nuh. Walaupun masyarakat tidak mau percaya pemberitaan Nuh,
mungkin dalam hatinya hanya ketawa saja, di dalam hatinya mentertawakan saja. Tapi karena Nuh orang baik, orang yang bergaul dengan baik, didengarkan juga walaupun mereka tidak percaya. Sebabnya kadang-kadang pelayan kita juga mengalami seperti itu. Kita tidak perlu putus asa. Kita harus terus saja menjalankan perintah Tuhan. Jika sama di mata Allah, di mata masyarakat sama. Bahkan dikatakan tidak bercela. Mengapa kok dikatakan tidak bercela? Karena Nuh tidak hidup seperti mereka. Jadi iman Nuh itu memang iman yang walaupun benar. Walaupun mereka tidak mau percaya kepada Tuhan, Nuh tetap percaya. Walaupun mereka hidup dalam menurut hawa nafsu, Nuh tidak mau hidup menurut hawa nafsu. Tapi tetap menurut Tuhan. Walaupun dunia sudah bejat pada waktu itu seperti itu, Nuh tetap hidup yang sesuai dengan firman Allah. Tidak bercela. Tidak bercela berarti juga tidak membenci. Berarti ada hubungan yang baik dengan masyarakat. Wah, ini luar biasa, saudara. Walaupun khotbah Nuh tidak dipercayai sampai air bah datang, dan juga banyak akhirnya kecewa, saudara ya. Ketika betul-betul datang air bah, tapi bahtera Nuh sudah ditutup. Air hujannya makin deras dan mungkin mulai menggenang. Mungkin ada orang yang mungkin berenang atau berjalan lari dengan cepat karena hujannya tidak ketulungan derasnya. Tapi pintu sudah tutup, gedor-gedor, no, buka pintunya, mungkin begitu saudara ya. Dan nanti akhir zaman bisa terjadi seperti itu ya. Banyak orang yang menyesal mengapa tidak percaya kepada Yesus. Sudah terlambat, seperti 5 gadis yang bijak dan 5 yang bodoh itu menyesal. Yang 5 yang bodoh itu menyesal. Sekarang banyak orang yang dikatakan Paulus bahwa berita Injil kebodohan pada yang bodoh adalah bukan berita Injil, karena mereka tidak mau percaya dengan Yesus itu diselamatkan. Inilah kualitas iman. Bahkan dikatakan Nuh orang yang bergaul dengan Allah. Mengapa masyarakat juga tahu Nuh bergaul dengan Allah? Karena Nuh sering sembahyang. Itu sering sembahyang, ngomong sama Tuhan. Tapi bergaul dengan Allah bagi orang beriman selalu bercakap-cakap dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah, memiliki persekutuan yang intim dengan Allah. Dan kata bergaul dengan Allah dalam Kejadian pasal 5, yaitu kehidupan Henokh, itu bisa diterjemahkan berjalan dengan Allah. Artinya Henokh itu mau terus berjalan, hidup sesuai dengan firman Allah. Tapi dalam Kejadian pasal 6 ayat 9, berjalan dengan Allah itu bisa diterjemahkan dengan Allah berjalan. Jadi Nuh itu hanya mau berjalan kalau dengan Allah. Artinya Nuh juga selalu melakukan perintah-perintah Allah, tapi juga Nuh ingin hidupnya terus didampingi Allah, terus berjalan bersama Allah, berjalan bersama Allah. Segala sesuatu yang Nuh ingin lakukan dikomunikasikan dengan Allah, menjadi kehendak Allah atau tidak. Tapi Nuh ingin dalam berjalan itu terus bersama Allah, maka dikatakan dengan Allah Nuh berjalan. Kualitas iman Nuh luar biasa di mata Allah dan di mata masyarakat. Bagaimana saya dan saudara di tengah pandemi COVID-19, apakah kita punya kualitas iman yang mampu menembus situasi kesulitan zaman ini? Apakah kita punya kualitas iman yang Allah kemudian berkata, aku melihat bahwa engkau adalah orang yang benar di hadapanku di antara orang sejam. Tapi masyarakat juga akan melihat Anda, bahwa Anda orang yang benar, orang yang beragama yang saleh, orang yang punya hubungan dengan Allah, yang selalu datang kepada Allah. Maka Anda juga
mau terus berbicara tentang kebenaran di tengah pandemi COVID. Karena hanya Kristuslah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau orang untuk mencapai bersekutu dengan Allah sampai ke surga. Mari kita berdoa supaya Tuhan meningkatkan kualitas iman kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Sehingga kita punya kualitas iman yang semakin luar biasa. Semakin murni, semakin seperti emas yang murni, yang semakin mahal harganya di mata Allah dan juga di tengah-tengah umat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, dan biarlah sungguh firman-Mu hidup, firman-Mu berkuasa dalam kehidupan pribadi lepas pribadi bagi anak-anak-Mu yang mendengar dan semua pendengar firman Allah yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setelah kita memuji, memuliakan nama Tuhan, kita juga berdoa, persiapan ibadah, dan juga sudah dengarkan firman Allah. Kita akan akhiri ibadah ini dengan satu keyakinan bahwa kita pun akan mencapai kualitas iman seperti ini. Kita perlu berdoa juga untuk saudara-saudara kita yang sakit, dan juga berdoa untuk saudara-saudara kita yang kena COVID-19. Kita juga berdoa untuk bangsa dan negara kita, dan juga berdoa untuk hidup kita sendiri. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih atas pimpinan-Mu dalam ibadah online pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini, setelah kami memuji, memuliakan nama Tuhan, doa pembukaan sebelum firman Tuhan, dan juga mendengar firman Tuhan yang Tuhan percaya kepada hamba-Mu, biarlah juga kami boleh berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, supaya di dalam nama Yesus, Pak Cucun juga dijamah, dipulihkan kesehatannya. Juga Pak Anton, Pak Dudi, juga Mbak Lestari yang masih ada di rumah sakit atau sebentar lagi akan pulang. Kami berdoa dalam nama Yesus, sehingga Mbak Lestari juga dipulihkan dari sakit penyakitnya yang menerpa dia saat ini. Dalam nama Yesus, akan segera kembali pelayanan bersama dengan hamba-Mu ini dan jemaat-Mu di Immanuel. Dalam nama Yesus, Mbak Lestari pulih, sembuh, dan kembali pelayanan bersama kami, kembali dengan keluarga, dengan penuh sukacita dan sejahtera, dan akan bersaksi tentang kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu yang sudah menjamah dia. Terima kasih Tuhan, kami juga terus berdoa, biarlah berikan iman, kualitas iman kami yang sungguh-sungguhnya iman yang sanggup menembus batas-batas ketidakmungkinan saat ini, sehingga kami selalu hidup dalam damai sejahtera Allah, hidup dalam kelimpahan rohani dan kejasmani, kebutuhan lahiriah dan juga kebutuhan rohaniah. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan, kalau Engkau sudah membuka, tak ada yang bisa menutup. Kalau sudah menutup, tak ada yang membuka. Bukakan pintu-pintu berkat, bahkan juga pintu-pintu kabar Injil Tuhan. Karena Engkau yang berkuasa membuka pintu itu. Tidak ada seorang pun yang bisa menutup ketika Engkau membuka. Dan tidak ada seorang pun yang dapat membuka kalau bukan Tuhan yang membukanya. Itulah sebabnya kami serahkan Tuhan tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau pelihara kami anak-anak-Mu ini. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup mendatangkan banyak mukjizat dalam hidup dan kehidupan setiap jemaat-Mu, hamba-Mu dan bersama jemaat-Mu di Immanuel ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga kami serahkan cabang-cabang pos-pos PI kami ke tangan kuasa-Mu, kerjasama kami dengan Villa Ciberi, cabang kami yang di Pekanbaru, cabang kami yang bekerja sama dengan tim Sumatera Ginias,
baik itu di Botolaka, baik itu di Lahewa, Namuhalu, dan Gunung Sitoli. Kami serahkan semua ke tangan kuasa-Mu, juga hamba-hamba Tuhan yang melayani di sana. Tuhan, kami serahkan semuanya ke tangan kuasa-Mu Tuhan, sehingga sungguh nama Kristus dipermuliakan melalui hidup kami dan pelayanan kami Tuhan, karena kami hanya rindu menjadi alat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Pakailah kami, pakailah kami, pakailah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dan kami berdoa supaya damai sejahtera Allah yang tidak sama dengan dunia memberi, dan kasih serta kuasa Allah yang ada dalam persatuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai, memberkati jemaat-Mu dan para pemirsa yang lain dimanapun berada. Haleluya. Amin. Shalom keluarga IBC, semoga ibadah online pada hari ini dapat memberkati kita semua. Izinkan pada kesempatan ini saya akan memberitahu beberapa informasi terkait kegiatan IBC. Yang pertama, IBC mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, update terus kerohanian kita setiap pagi dengan cara mengakses embun surgawi renungan pagi keluarga IBC yang rilis tiap pukul 5 pagi hari melalui YouTube channel atau WhatsApp grup IBC. Yang ketiga, bagi IBC Kids, jangan lupa untuk beribadah secara online setiap hari Minggu pada pukul 8 pagi melalui YouTube channel IBC. Para orang tua diharapkan dapat mendampingi buah hatinya dalam pertumbuhan rohani melalui ibadah online ini. Dan yang terakhir, persembahan dan persepuluhan dapat dimasukkan ke dalam kotak yang sudah tersedia di gereja, atau Anda dapat mentransfer ke nomor rekening yang tertera pada layar kaca Anda. Demikian IBC Update pada minggu ini. Tetap sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.